Taman Nasional Ujung Kulon. Bentang alam di ujung barat Pulau Jawa bukan sekedar rumah bagi badak Jawa, melainkan juga bagi manusia yang hidup di sekitarnya. Di sekelilingnya ada 19 desa penyangga yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi ini. Mereka bertani, melaut, beternak, menggantungkan hidup pada alam yang sama yang juga dijaga. Kedekatan ini membentuk hubungan yang unik antara manusia dan alam, antara keberlanjutan dan juga kebutuhan. Disinilah lahir tantangan sekaligus harapan. Maka, kami peneliti dari Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan Indonesian Rhino Initiative hadir untuk mendengar, merasakan, dan menggali persepsi warga desa penyangga terhadap program konservasi. Terdapat 19 desa penyangga yang berada dekat dengan kawasan konservasi TNUK. Selama 20 hari, penelitian ini mengambil 10 desa yang memiliki proximity paling dekat dengan kawasan. Di antaranya, Desa Ujung Jaya, Desa Cigorondong, Desa Taman Jaya, Desa Tunggal Jaya, Desa Kertamukti, Desa Padasuka, Desa Cimanggu, Desa Rancakinang, Desa Cibadak, dan Desa Tugu. Penelitian ini menggunakan pendekatan action research karena kami percaya bahwa perubahan bukan sekadar hasil observasi, melainkan buah dari keterlibatan bersama. Proses pengambilan data dimulai dengan orientasi dan dialog awal bersama pengelola kawasan. Langkah ini penting untuk menyamakan persepsi, memahami kebijakan pengelolaan kawasan, dan melihat langsung tantangan konservasi dari sisi pengelola. Kemudian, dilanjutkan dengan survei melalui kuesioner, lalu sesi fokus group discussion untuk memvalidasi data, serta observasi langsung terhadap kehidupan warga. Semua ini dilakukan untuk triangulasi data, agar hasil penelitian tak hanya akurat, tapi juga menyuarakan realitas yang sesungguhnya. Dari desa ke desa, kami mengumpulkan serpihan cerita tentang konflik, harapan, dan daya tahan, hingga akhirnya merangkumnya dalam 5 substansi utama, 5 jendela untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai konservasi sebagai bagian dari hidup mereka. Jalannya bergelombang. Taman Nasional Ujung Kulon dikenal sebagai kawasan konservasi penting dunia. Tapi di sekelilingnya, masyarakat desa penyangga masih hidup dalam keterbatasan. Kawasan ini bukan tempat asing lagi bagi mereka, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari untuk berkebun, mengambil madu, mengambil kayu bakar, hingga melaut. Aktivitas ini bergantung pada musim, kebutuhan, dan jarak dari desa ke kawasan. Sering-sering Bu orang-orang ke kawasan? Bisa setiap hari kalau lagi jarak sawah gitu. Tapi kalau seperti kebun cengkeh gitu, itu pas lagi musim aja gitu. Namun, ketergantungan itu ternyata juga menimbulkan persoalan. Data tahun 2023 mencatat peningkatan gangguan kawasan mulai dari perambahan hingga penggunaan alat ilegal. Di sisi lain, warga pun kerap menghadapi gangguan satwa liar yang merusak ladang atau panen warga. Pernah nggak ketemu binatang-binatang kayak monyet apa? Ketemu monyet, babi sering. Monyet, babi sering. Oke. Kalau musim panen, padinya itu bisa jadi gagal panen. Iya, gagal panen karena sudah diambil oleh babi hutan. Situasi ini menunjukkan bahwa konservasi tak bisa berdiri sendiri. Diperlukan ruang dialog, pemahaman dua arah, dan solusi yang berpihak pada kelestarian alam sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat. Mengembala ternak dulu menjadi tantangan dalam upaya konservasi. Tapi kini kesadaran mulai tumbuh. Di banyak desa penyangga, warga tak lagi melepas ternak sembarangan. Kebanyakan sudah mengembalakannya di lahan pribadi yang berada di luar kawasan. Ibarat kata orang kampung itu si gombong. Di gombong itu dikasih pagar, cuman dia di situ, makan di situ, berak di situ, dan tidur pun di situ.
Namun di Desa Ujung Jaya, keterbatasan lahan membuat sebagian ternak masih masuk ke dalam zona konservasi. Pernah nggak Pak ada kejadian kerbaunya terus kemudian masuk-masuk, Bapak jadi harus mencarinya gitu? Ya memang kebiasaan begitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi kerbaunya itu Iya. Kalau musim hujan itu memang begitu, itu kebiasaan itu. Menanggapi hal ini, pihak TNUK merencanakan pengelolaan pengembalaan kerbau dengan kandang terlokalisir. Warga pun membentuk kelompok ternak muda sebagai penggerak inisiatif ini. Ya makanya itu kita bentuk pengen ngelola kandang itu. Jadi semua ini ternak di sini kita pindahkan ke kandang itu. Oh, gitu. Maunya maunya Pananang gitu. Iya, maunya kelompok. Semua kawan-kawan kita ternak muda ya, maksudnya maunya ke situ. Beragam program pengembangan pernah hadir di desa-desa penyangga, mulai dari pelatihan wisata, kebencanaan, hingga pendampingan bagi kelompok tani dan juga pengrajin. Salah satunya pelatihan home industry emping dan olahan rumput laut sebagai dukungan bagi perempuan desa. ini adalah emping berinjo, salah satu hasil dari UKM di Desa Ujung Jaya dan Taman Jaya. Kita coba ya. Program lingkungan pun berjalan. Penanaman pohon, mangrove, bantuan air bersih, hingga pembangunan infrastruktur. Sebuah NGO internasional juga hadir lewat pelatihan kerajinan patung badak, mengangkat identitas lokal sekaligus membuka peluang bagi ekonomi baru di masyarakat. Katanya punya program tuh pemberdayaan di masyarakat di sektor pertanian dan kerajinan. Berapa hari Pak pelatihan untuk kerajinan buat patung badak? Oh dulu? Iya. Hampir kalau dihitung hari sih lama sih. Namun sayangnya, tak sedikit program yang hanya singgah sebentar, berhenti di pelatihan awal, lalu perlahan menghilang tanpa jejak. Minimnya pendampingan dan akses pasar membuat potensi desa tak sempat tumbuh sepenuhnya. Maka, harapan pun mengalir dari masyarakat agar program datang bukan hanya untuk memulai, tapi juga untuk menemani hingga benar-benar mengakar dan memberi arti. Dari ikan lele pernah kita, terus dari pengolahan makanan, kayak pengolahan ikan, sebenarnya semua udah ada prakteknya. Cuma yang jadi kendala untuk kita itu, di mana ini pembuangannya agar menjadi uang dan berkelanjutan. Benar kata Bapak tadi, ya Pak. Ya, begitu ada program, belum lanjut, udah diem. Jadi nggak selesai. Dari mulai belajar program itu sampai berhasil. Jadi bukan instan. Di tengah berbagai tantangan program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan, masyarakat pun menyuarakan usulan mereka. Berbagai usulan muncul dari warga desa penyangga, mulai dari pengembangan UMKM, pengolahan hasil laut, hingga peran perempuan dalam pemasaran produk. Itu berpikir bagaimana kalau misalnya kelompok ibu-ibu juga mengambil peran, misalnya dalam hal pengemasan, kemudian pemasaran gitu. Penghasilan masyarakat desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon rata-rata hanya berkisar 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per bulan. Mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Sementara, pendapatan yang lebih stabil hanya dimiliki segelintir PNS atau tengkulak. Padahal, potensi desa begitu melimpah. Tanaman melinjo tumbuh hampir di setiap kampung. Namun pengelolaan masih terbatas. Madu hutan menjadi salah satu potensi unggulan desa penyangga TNUK. Pihak balai turut memfasilitasi program pendampingan kelompok petani madu di wilayah pesisir seperti di Desa Ujung Jaya, Cigorondong, Taman Jaya, Tunggal Jaya, dan Desa Kertamukti. Di sisi lain, muncul pula kekayaan lokal lainnya, yakni UMKM kompak, petani jahe berem, hingga kesenian tradisional debus di Desa Rancapinang. Nah, yang jadi persoalannya seringkali ada pertunjukan-pertunjukan yang pentas kayak di kabupaten, di provinsi, atau di tempat-tempat yang memang banyak orang melihat. Sayangnya tidak ada dari daerah kita nih di sini, gitu, dari Rancapinang. Yang mana padahal sebetulnya di Rancapinang ini banyak sepuh-sepuh yang memang dulu tuh
berkecimpung di seni budaya pencaksilat dan rebus itu, seperti itu. Nah maka karena memang generasi ini harus terus menerus diturunkan ke anak-anak muda, nah maka kita yang muda ini harus ikut partisipasi itu di situ supaya budaya ini tetap terpelihara. Semua ini adalah potensi yang nyata. Tinggal bagaimana ia diberi ruang, alat, dan arah untuk tumbuh dan juga bertahan. Selama penelitian, kami menempuh perjalanan yang tak selalu mudah. Melewati jalan berbatu, sinyal yang kerap kali hilang, listrik yang padam, hingga hujan yang turun tiba-tiba di tengah proses pengumpulan data. Namun semua itu adalah bagian dari cerita. Dari satu desa ke desa lain, kami melihat bagaimana keterbatasan infrastruktur dan akses dasar masih menjadi keseharian masyarakat. Namun, di tengah keterbatasan, kami justru menemukan harapan. Masyarakat tak hanya ingin didengarkan, melainkan juga dilibatkan. Mereka berharap percakapan yang dibangun hari ini tak berhenti di meja riset, namun juga berlanjut menjadi tindakan nyata yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami banyak terima kasih kepada pihak Universitas Brawijaya telah datang ke Desa Rutapinang, sehingga kami tahu apa yang disosialisasikan oleh pihak kampus untuk mempermudah kami mengenai tentang cara menjaga lingkungan. Bagus sekali. Saya pribadi memang cocok banget diskusi kita hari ini terkait pemahaman masyarakat. Nanti saya akan terangkan ke masyarakat dan saya akan melaksanakannya. Ya, bagi kami sangat bermanfaat sekali. Cuma saya menyayangkan yang minta respon. Cuma yang diminta responnya itu cuma 20 orang. Harapannya itu sudah lebih bermanfaat lagi ke depannya gitu. Antara masyarakat sama pemerintah semua jalan sudah diberikan manfaat dari saja. Perjalanan ini mungkin telah selesai, namun cerita yang kami bawa belum berakhir. Dari desa-desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon, kami belajar bahwa konservasi tak bisa berjalan sendiri. Ia butuh ruang dialog, butuh kepercayaan, dan yang paling penting adalah keberpihakan. Seperti ungkapan yang seringkali kami dengar di sini, leweng hejo, rakyat ngejo. Jika hutan lestari, rakyat pun sejahtera. Maka menjaga alam berarti menjaga kehidupan bersama-sama.